Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Suprayitno MSc selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas B20, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai monopoli. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Isma Aryani dengan NIM 20804241042. Yang kedua, Anissa Eka Mayang Putri dengan NIM 20804241059. Yang ketiga, Rifda Puspita Dewi dengan NIM 20804244036. Pokok bahasan dalam materi monopoli yang pertama yaitu barriers to entry, legal barriers and economies of scale. Yang kedua, demand and marginal revenue. Yang ketiga, allocative inefficiency, natural monopoly and regulation. Dan yang keempat, price discrimination. Sebelum mempelajari materi pasar monopoli lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu pasar monopoli. Monopoli terdiri dari dua kata, yaitu mono artinya satu dan polis artinya penjual. Dengan demikian, di dalam pasar monopoli itu hanya terdapat satu penjual atau satu perusahaan saja yang akan menguasai pasar tersebut. Di dalam pasar monopoli tidak memiliki barang pengganti. Jadi, kita sebagai pembeli tidak akan bisa menemukan adanya barang yang bisa menggantikan produk yang diciptakan perusahaan dari pasar monopoli. Produsen di pasar monopoli bertindak sebagai penentu harga atau price setter. Dengan kata lain, penjual mempunyai kekuatan untuk menentukan harga jual outputnya. Produk yang dijual di pasar monopoli bersifat unik. Di sini maksudnya adalah produknya memiliki karakteristik yang unik atau karakteristik yang spesial sehingga tidak bisa sembarangan dibuat. Untuk memasuki pasar monopoli tidaklah mudah. Ada hambatan perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan tersebut diantaranya hambatan legalitas, hambatan teknologi, dan hambatan secara modal. Hambatan secara hukum. Hambatan secara hukum pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perundang-undangan dan hak khusus. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar monopoli adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif. Beberapa perusahaan menjadi monopoli ketika mendapat hak usaha eksklusif dari pemerintah atau perusahaan lain seperti lisensi. Selanjutnya yaitu skala ekonomi. Skala ekonomi adalah teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi. Dalam pasar monopoli terdapat skala ekonomi yang sangat besar, yang dimiliki oleh perusahaan pemegang monopoli. Dengan memiliki skala ekonomi yang besar, maka produksinya menjadi sangat efisien. Dengan luas pasar yang terbatas, maka satu perusahaan saja sudah mampu memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, jika ada perusahaan yang masuk ke pasar tersebut, akan mengalami kesulitan dalam menjual. Skala ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, skala ekonomi internal. Perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomi internal
apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksi. Secara umum, perusahaan berskala besar yang mampu mencapainya. Faktor-faktor internal perusahaan tersebut diantaranya kemampuan teknis, kemampuan monopsoni, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan, dan kemampuan jaringan dalam bisnis. Yang kedua yaitu skala ekonomi eksternal. Perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomi eksternal apabila perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, yang selanjutnya adalah permintaan marginal. Permintaan marginal adalah permintaan suatu barang yang tidak hanya dipengaruhi oleh harga dari barang yang bersangkutan, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi seperti barang lain sebagai komplement atau substitutornya, selera, pendapatan, dan lain-lain. Barang yang berhubungan secara komplement artinya penggunaan kedua barang dilakukan secara bersamaan. Penggunaan satu barang harus diiringi oleh barang komplementnya. Sedangkan, jika barang berhubungan secara substitusi, maka fungsi kedua barang tersebut bisa saling menggantikan. Kemudian, biasanya saat harga barang atau jasa naik, permintaannya akan turun, dan sebaliknya, saat harga barang atau jasa turun, maka permintaannya yang akan naik. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva permintaan. Ini merupakan gambar dari kurva permintaan. Kurva ini menggambarkan fungsi antara harga barang dan juga jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan pada titik ini, atau bisa kita namakan dengan titik A. Sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva pada titik ini, atau bisa kita namakan titik B. Yang selanjutnya adalah pendapatan marginal. Pendapatan marginal atau marginal revenue adalah pendapatan tambahan yang diterima oleh produsen dari penjualan satu unit lagi dari barang yang dihasilkan sebelumnya. Cara menghitung pendapatan marginal ini adalah dengan membagi perubahan total pendapatan dengan perubahan kuantitas yang terjual. Dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue digambarkan konstan dan sama dengan harga. Garisnya berhimpitan dengan kurva average revenue atau kurva permintaan dan berbentuk horizontal. Berikut adalah rumus dari pendapatan marginal, yaitu total pendapatan dibagi dengan kuantitas terjual sama dengan harga kuantitas terjual dibagi kuantitas terjual. Yang selanjutnya adalah kurva permintaan marginal terhadap kurva permintaan. Ini merupakan gambar kurvanya. Kurva pendapatan marginal selalu berada di bawah kurva permintaan. Ketika kurva permintaan miring ke bawah dikarenakan produsen harus menurunkan harga untuk lebih banyak menjual barang. Pendapatan marginal akan lebih kecil daripada harga permintaan. Dan yang selanjutnya adalah inefisiensi alokatif. Inefisiensi alokatif mengacu pada situasi di mana distribusi sumber daya antara alternatif tidak sesuai dengan selera konsumen. Dalam hal ini adalah persepsi biaya dan manfaat. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki biaya terendah dalam istilah produktif, tetapi hasilnya mungkin tidak efisien dalam istilah alokatif karena biaya sebenarnya melebihi harga yang bersedia dibayar konsumen untuk unit tambahan produk. Ini benar, misalnya perusahaan tersebut menghasilkan polusi. Konsumen lebih suka perusahaan atau pesaingnya memproduksi lebih sedikit produk dan menetapkan harga yang lebih tinggi
untuk menginternalisasi biaya eksternal. Selanjutnya yaitu monopoli alamiah. Monopoli alamiah merupakan jenis monopoli yang ada karena tingginya biaya awal atau skala ekonomi yang kuat dalam menjalankan usaha di industri tertentu. Perusahaan dengan monopoli alami menjadi satu-satunya penyedia produk atau layanan untuk industri dalam geografis tertentu. Monopoli alamiah muncul dalam industri yang membutuhkan bahan baku unik, teknologi, atau faktor serupa untuk beroperasi. Monopoli ini bisa berjalan sepanjang waktu mengikuti kondisi pasar, namun adanya praktik bisnis yang tidak adil dapat menghambat persaingan. Contohnya adalah PT Kereta Api, PLN, dan Telkom Indonesia. PT Kereta Api merupakan satu-satunya perusahaan yang menawarkan jasa transportasi berupa kereta api. Karena PT KAI sudah memenuhi syarat dalam pasar monopoli. Jika ada perusahaan lain yang memproduksi kereta api, akan terhalang oleh undang-undang, hak cipta, dan lain-lain. Begitu juga PLN dan Telkom. Monopoli alamiah memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya antara lain: 1. Kemudahan akses pasar. Perusahaan yang mempraktikkan monopoli alamiah memiliki kebebasan dan kemudahan untuk keluar masuk pasar. Kemudahan keluar masuk ini digunakan untuk memastikan tidak ada produsen tunggal yang mendominasi. Yang kedua yaitu mendapatkan hak cipta, paten, dan merek. Hak cipta merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki guna dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Hak cipta juga dapat dikatakan hak khusus yang diberikan untuk perusahaan untuk mengumumkan serta memperbanyak produk atau jasa yang diciptakan. Hak paten digunakan untuk melindungi produk atau jasa yang diciptakan agar tidak ditiru oleh pihak lain tanpa izin. Selain hak cipta dan hak paten, sebuah perusahaan pasti memiliki merek. Tujuan ini untuk membedakan dengan produk milik perusahaan lain. Kekurangannya antara lain: 1. Terciptanya pasar gelap. Salah satu kekurangan dari praktik monopoli alamiah adalah memicu terciptanya pasar gelap atau transaksi ilegal. Pasar gelap menanggung akomodasi konsumen untuk barang yang sama dengan harga yang sangat murah. Yang kedua yaitu terjadi eksploitasi. Pasar monopoli alamiah beresiko terjadi eksploitasi baik perusahaan maupun penjual. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan atau penjual menetapkan harga yang relatif tinggi dibandingkan harga marginalnya. Yang ketiga yaitu terjadi ketidakadilan. Praktik monopoli alamiah dapat menyebabkan ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki kekuatan yang mutlak. Di pasar monopoli, jenis ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para produsen yang menawarkan produk serupa di pasar tersebut. Yang keempat yaitu pemborosan. Pemborosan seringkali dilakukan oleh perusahaan yang memonopoli pasar. Biasanya perusahaan cenderung tidak memperhatikan efisiensi pada kegiatan produksi. Hanya fokus pada produksi skala besar dan bagaimana produk tersebut harus laku terjual. Sehingga biaya cenderung membengkak pada proses produksinya. Selanjutnya yaitu regulasi. Regulasi dapat diartikan suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu suatu kelompok memusatkan penjualan hanya pada satu penjual, sehingga menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu.
Kekuatan monopoli juga muncul karena dukungan regulasi. Pemerintah mungkin hanya mengizinkan satu perusahaan untuk beroperasi di pasar. Jika harga pemonopoli dianggap terlalu tinggi, maka pemerintah melakukan regulasi terhadap pasar monopoli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan untuk memperlakukan harga jual yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar yang berbeda. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Diskriminasi harga tidak mungkin terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Karena permintaan pasar di setiap pasar sangat elastis, perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual produk-produknya. Dalam jangka panjang, tidak ada peluang bagi perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Praktik diskriminatif lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli. Karena hanya ada satu produsen di pasar, perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga, pasokan, dan kualitas produk. Pemonopoli dapat menjual produk mereka dalam beberapa situasi di dua pasar atau lebih, dengan harga yang berbeda untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian, syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, kurva permintaan terhadap produk harus memiliki kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan adalah price setter. Yang kedua, harus ada minimal 2 kelompok konsumen dengan elastisitas permintaan yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan harus mampu mengendalikan kemungkinan konsumen menjual kembali kepada konsumen lain pada harga yang lebih tinggi. Yang keempat, perusahaan harus mampu mengidentifikasikan kelompok konsumen dan menetapkan harga yang berbeda. Diskriminasi harga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diskriminasi harga tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Diskriminasi harga tingkat pertama, atau yang biasa disebut dengan diskriminasi harga sempurna, terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. Contohnya, seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda pada setiap pasiennya. Grafik di samping menjelaskan mengenai diskriminasi harga tingkat pertama. Pada grafik tersebut terhadap hubungan antara P dan Q. Dimisalkan harga terdapat P1, P2, dan P3, dan output terdapat Q1, Q2, dan Q3. Apabila P tinggi, maka Q akan rendah. Dan apabila P rendah, maka Q akan tinggi. Hal ini apabila dikaitkan dengan kemampuan daya beli konsumen, berarti apabila produsen menawarkan harga yang tinggi, maka terdapat sedikit konsumen yang akan membeli produk tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila produsen menawarkan harga yang rendah, maka terdapat banyak konsumen yang dapat membeli barang tersebut. Jadi, dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui kemampuan daya beli pada setiap konsumen. Diskriminasi harga tingkat pertama dapat merugikan konsumen karena terdapat surplus konsumen yang diterima oleh produsen. Diskriminasi harga tingkat pertama ini disebut perfect discrimination karena dapat menerapkan harga yang berbeda sehingga dapat memperoleh surplus konsumen yang paling besar. Kemudian selanjutnya diskriminasi harga tingkat kedua. Pada diskriminasi harga tingkat kedua, umumnya harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah pembelian. Model ini disebut juga sebagai block pricing, di mana harga per unit akan berbeda untuk setiap blok. Seperti pada grafik di samping, pada grafik tersebut pelaku usaha menetapkan harga P1, P2, dan P3 berdasarkan jumlah konsumsi. Pada blok 1, dikenakan harga P1. Kemudian saat kuantiti semakin banyak, yaitu di blok kedua, maka P turun menjadi P2. Kemudian saat kuantiti lebih banyak lagi, yaitu di blok ketiga,
maka P turun menjadi P3. Model block pricing seperti ini biasanya diterapkan untuk penentuan tarif listrik, gas, dan air yang biasanya diterapkan di luar negeri. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga tingkat ketiga. Diskriminasi ini dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Perusahaan kemudian membebankan harga yang lebih tinggi kepada satu kelompok pelanggan, sementara membebankan harga yang lebih rendah ke kelompok lain. Contohnya, harga untuk kelas eksekutif dan bisnis dalam penerbangan atau kereta api akan berbeda. Pada gambar tersebut menjelaskan mengenai grafik diskriminasi harga tingkat ketiga. Untuk menentukan harga pada masing-masing kelompok, kita harus menentukan kurva MR total yang merupakan penjumlahan horizontal dari kurva MR. Kemudian kita potongkan terhadap kurva MC. Perpotongan antara kurva MR dan MC merupakan kuantitas total. Kemudian kuantitas total ini ditarik horizontal ke masing-masing kelompok berdasarkan MR dan AR masing-masing. Pada kelompok 1, kuantitas sebesar Q1 dan harga sebesar P1. Kemudian untuk kelompok 2, kuantiti sebesar Q2 dan harga sebesar P2. Begitu pula seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.